Oke, Halo, selamat recordingnya jalan. pagi. Ini adalah kelas kedua, kelas online keduanya di Valing, tapi sesi pertama bincang kerja bareng difabel. Judulnya adalah membangun karir di dunia perhotelan ya. Oke, sebelum kita masuk ke kelas, sebelum kita mulai kelasnya, saya mau memperkenalkan Divaling itu apa sih? Saya Suri, by the way saya Suri, founder dari Divaling. Divaling ini adalah social enterprise yang membantu penyandang disabilitas untuk terhubung ke pekerjaan. Saat ini saya tidak sendirian karena sudah ada tim Divaling, Mas Idan M. Hajri yang merupakan host kita hari ini. Jadi Mas Idan ini nanti yang akan memonitor, mengatur semuanya, men-unmute, men-highlight video gitu ya. Dan ada Mbak Putri. Mbak Putri ini adalah juru bahasa isyarat yang akan membantu teman-teman tuli untuk memahami konten dari pembicara kita. Nah, pembicara kita hari ini kebetulan sudah hadir ya, Mbak Virginia, kok Virginia sih? Sorry Mbak Vira Risnayani. Mbak Hai Mbak Vira Risnayani. Halo Suri. Mbak. Apa Halo kabar Mbak. Mbak Vira? Hai semua. Teman-teman yang low vision dan tuli bisa lihat itu Mbak Viranya sudah join kita. Terima Ya, kasih sudah diundang. Selamat weekend. terima kasih banyak juga Mbak Vira sudah meluangkan waktunya. Setelah ini Mbak Vira harus ada kelas online lagi loh ya, teman-teman. Ini demi teman-teman semua Mbak Vira meluangkan waktu untuk teman-teman Wow, luar disabilitas. biasa. Ya. Jadi Mbak Vira Risnayani ini adalah Human Resource Director dari Alila Indonesia. Kalau teman-teman pernah dengar Alila, Alila itu adalah grup hotel bintang 5 ya Mbak Vira ya? Betul. Di Yang Indonesia. di Indonesia, betul. Ini cabangnya sudah banyak di beberapa kota di Indonesia. Dan Alila Seminyak di Bali, itu juga sudah pernah mempekerjakan teman tuli ya, Mbak Vira ya? Betul. Teman tuli dari dia training, lalu jadi daily worker sampai menjadi staff di sana ya Mbak Vira ya. Yes. Cuman sekarang beliau sudah menjadi almarhum gitu ya. Jadi sudah meninggalkan kita semua, tapi almarhum ini sudah membuktikan bahwa teman tuli itu, teman disabilitas itu bisa bekerja dengan sangat baik. Bahkan di hotel bintang 5 seperti Alila. Oke, Mbak Vira sendiri ini pengalamannya udah banyak banget di industri perhotelan. Udah lama banget berkarir di dunia perhotelan. Jadi beliau adalah orang yang tepat untuk sharing ke teman-teman semua bagaimana sih membangun karir di dunia perhotelan. Gitu ya. Oke, jadi saya jelaskan lagi jalannya kelas online kita. Semua peserta akan di-mute oleh host kecuali narasumber. Dan nanti orang-orang yang bertanya, seperti teman netra, teman low vision, itu nanti akan di-unmute oleh host kita di akhir kelas, pada saat si tanya-jawab dibuka. Dan pada saat sesi tanya-jawab dibuka, teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand, kalau kalian sudah familiar sama raise hand, tapi kalau tidak familiar atau tidak tahu, kalian bisa ketik di kolom chat. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman, sebelum kita mulai? Ini baru jam 9.52. Atau mungkin Mbak Vira mau menyapa teman-teman dulu. Mungkin host bisa highlight videonya Mbak Vira. Hai, teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung. Tadi sudah dikasih perkenalan sedikit oleh Mbak Suri. Terima kasih untuk sudah organize supaya saya bisa jumpa dengan teman-teman. Saya dengar ini dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Jadi hari ini saya lumayan beruntung dapat tambahan 25 lebih teman-teman baru. So, saya harap sharing saya hari ini nanti akan berguna buat teman-teman yang punya minat atau kepo, pengen tahu bagaimana
bisa atau membangun karir di dunia hospitality, terutama di perhotelan. Ini kalau Anda lihat di belakang itu, yang bagi teman-teman yang tuli mungkin bisa melihat settingannya saya lagi di kamar. Jadi di kamar ini saya rubah menjadi lokasi work from home seperti yang sekarang sedang ngetren. Dan harus dibuat senyaman mungkin. Jadi ada lukisan, ada lokasi untuk naruh minum, harus banyak minum air, kemudian ada musik sedikit kadang-kadang, jadi supaya nanti kita selama 45 menit ke depan bisa nyaman untuk ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin sekedar itu aja dulu ya perkenalannya. Seperti tadi disampaikan oleh admin, host, akan ada tambahan materi yang akan bisa di-sharing di akhir acara untuk sebagai summary. Thank you. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, udah masuk. Ya udah, kalau udah masuk suaranya. Oke, ini tadi yang ada kendala suara sudah aman ya Mas ya? Iya, aman-aman. Oke, Terima siap. kasih. Saya lanjut unmute semua ya. Halo. Kembali Mbak Fira. Oke, terima kasih banyak Mbak Fira perkenalannya. Ini banyak teman-teman yang baru bergabung juga ya. Ya. Enggak apa-apa, Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Saya dari Sudah di-unmute oleh host kita ya. Oke, teman-teman, kita akan segera mulai kelasnya supaya nanti ya lebih banyak waktu tanya jawab. Jadi kita mulai aja ya. Kita berikan waktu dan tempat kepada Mbak Fira. Silakan Mbak Fira. Bisa di-unmute dulu Mbak Firanya. Mbak Suri, saya dapat waktu berapa lama untuk sharing sebelum kita tanya jawab? Bisa 15 sampai 20 menit, Mbak Fira. 15 sampai 20 menit. Ya. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin masih ada yang belum unmute, mungkin bisa dibantu untuk di-mute dulu. Oke. Saya mute dulu ya. Silakan, Mbak Fira. Terima kasih, Mas Iqbal ya. Idan, Mbak. Mas Idan, oke. Mesti kenalan face to face nih. So, seperti di sharing saya sudah berkarir di bidang hospitality mulai dari tahun 2000, jadi sudah 20 tahun nih, 2 dekade. Dan kebetulan bidang yang saya pilih untuk berkarir di hospitality adalah di bidang human resources atau di bidang sumber daya manusia. Nah, berarti tugas utama saya adalah berhubungan dengan rekan-rekan atau teman-teman calon pegawai, dengan pegawai itu sendiri maupun juga untuk membantu operasional di hotel secara umum. Jadi kalau dibilang HRD itu kerjanya apa, Bu Fira itu kerjanya apa? Kerja saya itu palu gada. Ya, apa lu minta gua ada. Ya, jadi harus serba bisa. Kalau ingin jadi HRD adalah harus serba bisa. Nah, sebelum saya mulai, mungkin saya akan bertanya dulu, teman-teman, kabarnya hari ini bagaimana ya? Jadi yang berbentuk video mungkin bisa sharing atau mau sharing dalam bentuk chat, asal bukan suara ya. Kalau dalam bentuk video mungkin bisa sharing pakai sign language. Boleh, saya pengen tahu, pengen kenalan nih wajah-wajahnya sejenak. Kabar Anda hari ini bagaimana? Sudah sarapan? Sudah ngopi? Kalau sudah ngopi, tunjukin kopinya di video mungkin. Siapa yang mau nunjukin sarapannya atau kopinya? Ada 29 orang nih di sini. Kalau Mbak Suri, Pak Idan ada tumbler, isinya apa tuh? Rahasia, jamu, kopi.
Ya, luar biasa. Siapa lagi nih? Mbak Suri punya gelas berwarna putih, isinya air atau cendol, rahasia ilahi. Ya, Sudah luar. habis. Oh, sudah habis. Oke. Iya. Ya, iya. Oke, jadi please enjoy. Ini adalah sharing session. Nanti bila mana ada pertanyaan, bisa langsung sharing melalui fasilitas yang sudah disampaikan oleh admin. Oke, kalau kita membahas mengenai hospitality, teman-teman mungkin ada yang sudah sering melewati sebuah bangunan hotel, atau mungkin punya keluarga, saudara yang mungkin sudah pernah bekerja di perhotelan juga, karena seperti layaknya saya di Bali ini hampir 90% orang itu bekerja di bidang hospitality. Nah, apa itu hospitality? Ya, hospitality itu sebetulnya kalau mau ditarik ke belakang kayak bahasa Inggris, tapi aslinya dari bahasa Latin. Bahasa Latin yang berarti hospes, ya. Hospitality itu artinya dari bahasa Latin hospes, H-O-S-P-E-S. Ya. Artinya apa hostess? Sebetulnya tuan rumah yang memberikan tempat tinggal untuk orang yang tidak dia kenal, untuk orang asing. Nah, jadi sebetulnya makna dari hospitality itu sudah mulia bila kita menjadi seorang tuan rumah bagi orang yang tidak kita kenal. Nah, biasanya kalau ada saudara, sepupu, keluarga datang dari luar, kita sambut dengan senang hati. Ya, kalau hospitality berarti dengan senang hati, tetapi pada orang-orang yang belum tentu kita kenal. Nah, dari hospitality tersebut ada 4 kategori yang masuk dalam bidang hospitality. Yang pertama, kita bisa memberikan makanan dan minuman. Ya, itu juga kategori hospitality. Berikutnya kita memberikan penginapan, tempat tinggal. Ya, itu kategori hospitality juga. Lalu ada juga hospitality dalam bentuk menemani orang berjalan-jalan. Sering ada bahasa guide, ya. Guide itu apa? Ya, orang yang memberikan jasa untuk orang lain biar bisa jalan-jalan dan pergi ke tempat-tempat yang bagus, yang menyenangkan. Itu juga hospitality namanya. Berikutnya adalah yang namanya hospitality dalam bentuk lokasi rekreasi, tempat rekreasi. Kalau kita sering berlibur, mungkin pergi ke puncak, atau pergi ke kebun binatang, atau pergi ke taman hiburan air. Itu yang dinamakan dengan tempat rekreasi atau hospitality juga. Ya. Nah, kebetulan saya bekerja di bidang penginapan, makanan, dan minuman. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, saya mau nanya dulu, ada yang pernah bekerja di bidang hospitality yang tadi saya sebutkan? Ada 4 ya, makanan dan minuman, penginapan, perjalanan wisata atau nemenin orang jalan-jalan, atau di tempat rekreasi atau tempat hiburan. Ya, baik bekerja maupun membantu, misalnya, oh saya nemenin sepupu saya jalan-jalan waktu berkunjung ke Jakarta. Nah, itu berarti juga bagian dari hospitality. Ya, silakan coba dijawab, teman-teman. Saya ingin lihat dari chat-nya dulu, atau dari videonya juga boleh. Ada atas nama Bambang nih, pernah kerja di hotel nih, Mbak. Wow. Bambang, siapa tadi ya tuh ya, yang udah online? Pak Mas Bambang, Kakak Bambang yang mana ya? Bambang masih ada nggak di sini? Masih online nggak ya? Bambang. Bambang. Lagi melipir. Oh, Toilet mungkin. dia oke. Tadi dia ada tadi. Dia teman tuli, Mbak Vira. Oke, luar biasa. Jadi sudah ada yang berpengalaman di hospitality di sini, ya. Dan sekarang jadi barista dia sekarang. Jadi barista, awesome. Ini Mahreta Maha. Saya sering menemani tamu-tamu asing organisasi saya untuk melihat kota Jakarta. Wonderful.
itu termasuk sudah hospitality. Kemudian Dasa, kaitannya Dasa bekerja di Creative Hub juga termasuk di hospitality. Kristianto ini bisa memandu dan menemani orang keliling kota lain, padahal saya bukan dari kota tersebut. Wow, ini ahli berarti ya. Ternyata sudah banyak yang berpengalaman ini Mbak Suri. Jadi Mbak Suri ya. Sudah ada talenta-talenta yang luar biasa, yang punya passion di bidang hospitality. Jadi saya senang deh, ini kayaknya ngobrol lebih banyak sharing nanti, jadi jangan saya ngobrol sendiri ya. Oke, thank you untuk feedback-nya. Nah, bila mana kita ngomong mengenai gimana sih caranya kerja di hotel, apakah harus sekolah di perhotelan dulu? Pertanyaan yang bagus. Kalau kita melihat 4 kategori dari hospitality, makanan dan minuman. Siapa di sini yang punya bisnis, jual makanan online, atau orang tuanya punya catering? Berarti Anda sudah punya pengalaman. Ya, seperti Ahmad Yuda ini, saya pernah memberikan pelayanan laundry bagi tamu hotel. Sudah punya pengalaman juga. Ya, penginapan, kalau sudah pernah ada saudara datang ke rumah, kemudian Anda siapkan spray baru, Anda bersihkan kamar sampai mengkilat, kamar mandi digosok pakai bike clean sampai bau harum, itu berarti sudah pengalaman juga dengan hospitality. Ya, jadi sebetulnya dari kategori tugas yang harus dijalankan, hospitality itu adalah ilmu praktek yang paling mudah untuk dijalani. Ya, siapa saja yang bisa melakukan pekerjaan di rumahnya sendiri, pasti punya bakat untuk bekerja di hospitality. Nah, perlu sekolah nggak? Masih perlu, bila mana Anda mau melakukan tugas ini sebagai seorang profesional. Ya, jadi banyak sekali sekarang hotel-hotel school atau sekolah hospitality, mulai dari balai latihan kerja 6 bulan, diploma 1 tahun sampai diploma 4 tahun yang bisa dipilih untuk memulai karir di hospitality. Kalau ditanya saya pernah sekolah hospitality di mana, kebetulan saya termasuk yang tidak sekolah di hospitality. Jadi saya bersekolah atau berkuliah di kota Surabaya. Bagi yang Surabaya, halo. Di sebuah universitas swasta di Surabaya dengan majornya waktu itu psikologi, ya, untuk memahami ilmu perilaku manusia. Nah, kok nyasarnya ke hospitality, ya pingin aja, ya. Jadi salah satu kunci sukses untuk bekerja di hospitality adalah kalau Anda kepingin, itu sudah nomor 1. Harus kepingin dulu, karena kerja di hospitality itu adalah sesuatu yang menyenangkan kalau Anda suka. Kalau nggak suka, berat banget. Bayangin, bersihin kamarnya orang, bersihin kamar mandinya orang, melayani orang lain makan. Belum tentu orangnya happy. Kalau dia nggak happy, waduh, ya. So, harus suka hati dulu. Ya, jadi kalau sudah terlanjur nggak punya pendidikan di hospitality, bisa nggak mulai bekerja di hospitality? Bisa. Ya, pasti ada jalan. Oke. Nah, jalannya lewat mana? Kalau saya, karena perkuliahan saya mengajarkan untuk banyak pekerjaan admin, lalu banyak mengajarkan untuk saya mendengarkan orang lain, ya, ilmu komunikasi, pintu masuk saya waktu itu adalah di pekerjaan sebagai sekretaris. Ya, jadi waktu pertama kali saya bekerja di hotel, saya melamar sebagai seorang sekretaris. Kenapa? Ya, saya bisa ngetik, saya bisa nyatet, saya bisa membuat minutes meeting atau meeting notulensi, ya. Lalu saya bisa mengatur perjanjian interview, wawancara. Pokoknya semua pekerjaan yang bersifat admin saya kerjain. Dari situ saya belajar hospitality itu apa. Oh, ternyata ada bagian keuangan. Ya, bagian keuangan adalah bagian yang sangat penting di hospitality. Jadi bila teman-teman ada punya background accounting, suka berhitung, ya, suka melakukan negosiasi dagang,
itu ada tempat-tempat untuk Anda di hospitality, di bagian keuangan. Ya, kita perlu orang yang jago untuk nawar, untuk belanja sayur mayur, belanja perlengkapan hotel. Ya, namanya departemen pembelanjaan atau departemen purchasing. Seru ya, tiap hari belanja, nawar, memastikan kualitas barang harus bagus, harganya juga harus cocok. Ya, itu ke departemen pembelanjaan. Lalu ada juga departemen yang bagian pembayaran, ada yang belanja, ada yang bayar. Ya. Selain itu, ada juga di keuangan departemen yang bagian nagih. Nah, bagi teman-teman yang suka nagih, ayo sini mana duitnya, duit arisan. Ya, kemarin utang arisan Panji kurang 2 cicilan lagi. Nah, ini ada departemen bagian nagih khusus di bagian keuangan. Karena uang harus masuk supaya ada bisa dipakai untuk bayar. Nah, ini setiap bagian di departemen keuangan membutuhkan orang yang selalu suka duduk di kursi, suka melakukan penghitungan, ya, teliti, rapi, dan tidak mudah menyerah kalau ada angka yang tidak cocok. Nah, berarti kan harus suka hati ya melakukan pekerjaan keuangan. Bila Anda punya bakat keuangan, tidak punya bakat untuk melayani tamu, bisa masuk ke hospitality juga di bagian keuangan. Ya, ada juga di bagian penyimpanan barang-barang, itu juga penting karena barang yang sudah dibeli harus disimpan, ditata, dan dicatat pengeluaran dan pemasukan barang. Nah, kemarin rekan tuli yang bekerja di salah satu hotel kami bekerja di bagian penyimpanan barang. Jadi tugas beliau adalah setiap hari mencatat, menghitung barang-barang yang masuk, dan mencatat, menghitung barang-barang yang keluar. Ya, jadi selalu ada tempat tertentu yang bisa kita pelajari, asal kita mau belajar. Itu kalau di hospitality sebetulnya seperti demikian. Departemen yang saya pelajari waktu pertama kali bekerja 20 tahun yang lalu adalah departemen makanan dan minuman. Wah, itu menyenangkan sekali, ya. Karena ada juga yang bekerja di dapur. Ya, itu nomor 1 yang suka masak, yang suka nyobain resep baru, ya. Jangan yang suka makan. Ya, karena anak di dapur itu kalau suka makan, nanti habis makanannya. Nah, belum nyampe ke tamu udah habis ya, tapi orang yang di dapur adalah orang yang biasanya punya lidah bagus. Ya. Indera perasanya itu peka sekali, sehingga kadang-kadang kita lihat sesuatu, kemudian kita lihat bahan-bahan, bisa mengatur supaya barangnya bisa jadi makanan enak juga, bisa mencontoh. Nah, kalau begitu, perlu sekolah nggak untuk di bagian dapur? Perlu. Itu perlu sekali. Lebih baik kalau mau masuk ke bagian dapur itu melalui pendidikan tertentu, karena cara memasak di dapur hotel sedikit berbeda dengan di dapur di rumah kita. Ya, ada aturan-aturan yang sangat jeli dan detail untuk menjaga supaya makanan sehat, ya, presentasinya bagus, kemudian juga hygiene, tidak kotor. Nah, ini penting. Karena yang makan bukan kita sendiri, yang makan ada orang-orang yang berasal dari segala penjuru dunia. Ya, kita kan nggak tahu mereka terbiasa makan sambal nggak. Kalau nggak terbiasa makan sambal, waduh, nggak boleh terlalu pedas dikasihnya. Ya, jadi macam-macam selera orang, macam-macam rasa perutnya mereka, itu butuh sekolah memang. Kita sarankan banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk fokus di bidang dapur. Ya, nah, kalau yang suka sambil ketemu sama orang lain, ada yang namanya bagian F&B service, pelayanan. Ya, bagaimana pelayanan? Berarti Anda akan belajar untuk mengambil menu, membersihkan meja, menata meja, lalu kemudian juga sedikit banyak melakukan penjualan. Misalnya tamunya minta ayam goreng 1 porsi,
Sekalian deh ditawarin sayur asem, ya, biar satu paket. Lumayan. Minumnya sekalian, Pak, es teh manis. Ya, habis itu nanti dessertnya ada dawet, ya, cendol. Tuh, Mas Idan senyum-senyum aja udah lapar nih berarti. Iya. Saya juga ngomongin makanan jadi lapar sendiri nih. Oke, so sampai di sini nih udah ada 3 departemen yang saya bahas, dan ada satu pertanyaan dari Kristianto. Ini ditampung dulu atau dilanjutkan dijawab, admin dari Mas Kristianto? Ditampung dulu aja, Mbak. Ditampung dulu, oke, good. Tapi pertanyaannya bagus banget ya. Tapi tahan ya, Mas Kristianto, tahan dulu. Sementara Alit lagi moto. Saya di foto. Saya juga mau selfie nanti. Oke, yuk lanjut ya. Habis itu kita ada departemen, saya lihat contekan saya dulu. Ada departemen yang berhubungan dengan kamar. Ya, ini namanya adalah departemen housekeeping dan departemen kantor depan, front office. Pada saat tamu datang, pertama kali mereka akan ketemu security dulu, bagian penjagaan hotel. Jadi security nggak mudah ya zaman sekarang, harus ada pendidikan, harus ada sertifikat, dan harus ikut pelatihan-pelatihan yang semi-military. Ya. Bagi teman-teman yang punya minat untuk di bagian pengamanan, ini adalah departemen yang selalu membutuhkan tenaga. Ya, dan tenaganya harus berkualitas. Ya, bila suka olahraga, bila suka melakukan pengawasan, ya teman-teman bisa mempertimbangkan untuk di bagian ini. Apakah harus selalu security itu berdiri di depan, bekerja di lapangan? Tidak, security itu juga butuh admin. Ya, security itu juga butuh seorang yang melakukan pencatatan pada saat ada investigasi. Misalnya ada orang lapor dompet saya hilang. Berarti harus ada yang membuat catatan dompet hilang, membuat catatan laporan ke polisi, ya. Jadi butuh administrasi. Selain itu juga ada departemen di bagian CCTV, bagian mengawasi kamera-kamera yang dipasang di hotel. Nah, orang ini harus punya mata jeli, tidak boleh gagal fokus, ya. Jadi harus selalu fokus melihat kepada monitor-monitor dan mencari bila mana ada potensi yang tidak aman di layar tersebut. Ya, nah terutama ini sangat penting karena hotel itu adalah fasilitas umum. Di fasilitas umum ini tentunya kita membutuhkan rasa aman dan nyaman bagi penghuni atau tamu dari hotel-hotel. Jadi si pengawas CCTV ini penting banget tugasnya, meskipun kerjanya cuma duduk, tapi melototin layar seharian dia. Oke, so dari situ kemudian ada yang namanya departemen kantor depan, dia bagian untuk memberikan pelayanan tamu yang baru datang dan tamu yang mau pulang. Nah, perlu tamu dibantu membawa tas, ya. Perlu juga tamu dibantu diantarkan ke kamar, dijelaskan fasilitas-fasilitas kamar. Lalu dia juga perlu membantu tamu untuk melakukan pembayaran atau melakukan penukaran uang mungkin, memberikan informasi fasilitas-fasilitas wisata di luar hotel, ya. Jadi departemen front office atau kantor depan ini adalah departemen yang judulnya palu gada juga. Apa lu minta gua ada. Ya. Jadi siap sedia memberikan pelayanan tamu. Perlu sekolah khusus untuk di kantor depan, sebaiknya perlu minimum 6 bulan pelatihan, ya. Dan untuk di kantor depan ini ada hal-hal yang sifatnya administrasi juga, belajar dengan sistem check-in atau sistem memasukkan tamu, sistem check-out, ya. Kemudian belajar juga untuk sedikit bagian kasir.
karena harus menghandle atau menangani keuangan dari tamu tersebut. Ya, jadi kalau teman-teman suka kerjaan yang cepat, ya, nggak bosen, jadi jalan terus keliling, ya, ada segala macam kegiatan dalam satu hari. Ini departemen kantor depan buat orang yang nggak suka bosen duduk diem, ya. Ini lari terus kerjaannya, ya. Dan juga punya kesempatan ketemu dengan tamu-tamunya langsung. Ini departemen yang paling banyak ketemu dengan tamu hotel. Bila suka belajar bahasa asing, ya, bila suka berteman dengan orang asing, di kantor depan ini juga adalah lokasi yang tepat. Nah, kalau lebih suka untuk bersih-bersih, ada namanya departemen housekeeping, departemen yang tugasnya menjamin kebersihan seluruh wilayah hotel, mulai dari kamar, restoran, taman, koridor, lokasi-lokasi yang lain. Ya. Departemen housekeeping ini juga perlu sekolah karena alat yang dipakai dan bahan yang dipakai untuk membersihkan lokasi hotel berbeda dengan yang kita pakai di rumah. Ya, banyak hal-hal yang akan kita pelajari, seperti tadi ada yang dari laundry, tentunya chemical di laundry itu berbeda dengan yang kita beli di supermarket untuk di rumah. Ya, ini juga adalah lokasi kerja yang sangat padat karya, artinya semua orang yang mau akan bisa mengerjakan. Ya, apapun ability yang dia miliki, asal dia mau belajar, ada lokasi dan ada tempat untuk dia. Ya, itu sudah dibuktikan di sini. Ada yang sudah pernah bekerja di laundry, kemudian teman tuli yang kemarin almarhum bekerja di hotel kami, juga di bagian housekeeping. Ya, banyak peluang di sini, asal siap bekerja keras. Ya. Nah, berikutnya ada juga yang namanya departemen spa. Departemen spa ini adalah untuk wellness, untuk kebugaran. Ya, bila mana suka memberikan terapi kepada tamu, kita mempunyai selalu departemen spa atau departemen wellness. Apa aja menunya di sini? Tamu bisa melakukan massage atau pijat, ya, dengan berbagai jenis teknik. Teknik yang terkenal kalau di Indonesia ada teknik Balinese massage, ada teknik Javanese massage, ada teknik Madura massage, ya, ada reflexology, kemudian ada juga teknik internasional seperti shiatsu dari Jepang, lalu ada Ayurveda, Shirodhara dari India. Jadi berbagai jenis teknik bisa kita pelajari, ya. Dan tidak mudah untuk menjadi seorang terapis profesional, ya. Bukan yang belajar sendiri otodidak. Ini harus belajar anatomi tubuh, harus bisa memahami kondisi tubuh klien supaya memberikan pelayanan yang maksimal. Ya, harus mempelajari juga mengenai hygiene atau kebersihan, sangat penting. Ya. Nah, di sini spa atau wellness atau gym ini membutuhkan keahlian khusus dan perlu memang belajar minimum 3 bulan. Ya, tetapi return-nya atau kembalinya sangat baik karena baik di tempat kerja maupun nanti kalau mau buka usaha sendiri bisa. Ya, ini skill yang akan dibawa sepanjang masa. Ya, jadi lumayan populer. Bila mana teman-teman nanya, Bu Fira sebagai HRD, departemen mana yang susah nyari pegawainya? Nah, departemen wellness ini termasuk gampang-gampang susah. Banyak peminat, tetapi skill-nya belum tentu cocok. Nah, kalau teman-teman tergerak, bisa mengambil kesempatan ini juga. Ya. Departemen lain yang saya perlu bahas adalah departemen engineering, buat rekan-rekan yang suka dengan teknis, ya, dengan mesin, dengan peralatan, dengan pertukangan, itu bisa
memanfaatkan ijazah SMK pertukangan atau SMK teknis untuk melamar di hotel. Ya, jadi ini ada sekolah khusus engineering perhotelan, tetapi engineering secara umum bisa juga masuk. Nah, kemudian ada departemen lain seperti departemen penjualan. Ini departemen terakhir yang saya bahas. Departemen penjualan adalah departemen yang mendatangkan uang. Nah, kalau teman-teman berharap dapat penghasilan banyak, maka departemen sales atau penjualan ini adalah bertanggung jawab untuk mencari tamu, untuk mencari kesempatan mendatangkan tamu ke hotel tempat kita bekerja. Ya, jadi mereka akan melakukan promosi, mereka akan melakukan marketing, ya. Kemudian mereka juga akan mengundang tamu-tamu atau blogger-blogger atau majalah-majalah untuk membantu kita promosi. Nah, ini departemen yang membutuhkan keahlian administrasi, kemudian kreativitas, dan juga kemampuan untuk jualan, ya, meyakinkan orang bahwa produk saya lebih bagus dari produk orang lain. Nah, jangan khawatir, yang tadi saya jelaskan ada di dokumen yang nanti akan kita bagikan melalui admin dan host kita. Ya. Nah, itu adalah departemen-departemen yang ada. Sekarang saya akan masuk ke bagian yang terakhir. Setelah kita sudah membahas departemen-departemen tersebut, tadi bertanya, apakah ada kesempatan untuk yang difabel? Kesempatannya itu tergantung dari bagaimana kita mendapatkan informasi. Itu menurut saya, ya. Jadi nomor 2 adalah mindset atau cara berpikir kita juga harus sesuai dengan bidang kerjanya. Yang pertama, sikap positif atau mindset positif. Nggak boleh bilang nggak bisa, nggak boleh bilang nggak suka, atau nggak boleh bilang nggak ada. Ya, harus berpikir pasti bisa, atau pasti ada jalan. Nah, itu dulu kalau di hospitality nggak boleh mudah menyerah. Karena kadang-kadang kita berhadapan dengan tamu, berhadapan dengan permasalahan yang, aduh, kayak nggak normal, nggak umum ya, tetapi harus cari jalan keluarnya. Oleh karena itu, harus juga punya keinginan atau kemampuan untuk bisa mendengar. Mendengar ini mendengar dengan hati, ya, yang paling penting. Kita tahu, kita mau tahu kebutuhan orang lain. Tidak hanya tamu kita, tetapi juga teman kerja kita. Karena di setiap hotel itu ada beratus-ratus karyawan yang harus saling membantu. Nggak boleh bertengkar. Kalau di hotel bertengkar, waduh, gawat. Ya, tamu akan menderita karena karyawannya bertengkar sendiri. Ya, jadi kalau di hotel harus suka saling membantu, saling support, ya, dan harus tulus. Berikutnya adalah jujur dan dapat dipercaya. Ini penting sekali karena di hotel kita akan menghadapi orang-orang asing. Ya, orang-orang asing itu kita nggak kenal dengan mereka. Mereka nggak kenal dengan kita. Tapi mereka mau taruh barang pribadi di kamar, lalu kita masuk dan bersihkan kamar. Berarti harus jujur ya, tidak boleh mudah tergoda. Barang tamu harus aman selama berada di tanggung jawab kita. Ya. Fleksibel juga penting di perhotelan karena jam kerja kita akan acak-adul serabutan. Hari ini masuk pagi, jam 6 udah harus di hotel. Besok bisa masuk jam 3 sore. Lalu besoknya libur, habis itu besoknya lagi masuk malam. Ya, masuk malam itu berarti jam 11 malam baru masuk, jam 7 pagi baru pulang. Untuk tugas-tugas tertentu itu harus wajib. Ya. Jadi fleksibel. Fleksibel juga adalah dimaksud di sini kalau semua orang lagi libur, misalnya ini hari raya lebaran, orang pulang kampung mau nginep di hotel. Kita boleh nggak pulang kampung? Nggak boleh. Ya, meskipun kita juga lebaran, kita harus kerja karena hotel kita rame. Ya, jadi salah satu dari yang namanya fleksibel adalah kalau tamunya berlibur, kitanya kerja.
Ya, seperti itu. Itu harus fleksibel, nggak bisa bilang, wah saya harus pulang kampung, wah besok anak saya ulang tahun, ya. Itu harus diatur, harus bisa atau sanggup mengatur waktu pribadi dan waktu bekerja supaya seimbang. Nah, kalau misalnya tidak siap untuk fleksibel dalam hal waktu pribadi, berarti lebih baik bekerja di bidang-bidang pekerjaan yang jam kerjanya tetap. Ya, kalau di hospitality, meskipun kayak saya di HRD, oh kan kerjaannya kantoran ya. Kadang-kadang Sabtu Minggu juga harus masuk untuk support karyawan. Ya, jadi jiwa gotong royong kalau bekerja di hospitality itu harus tinggi sekali. Ya, meskipun di bidang pekerjaan apapun. Nah, untuk menunjang teman-teman juga ngepoin atau cari tahu pekerjaan-pekerjaan yang ada di perhotelan, harus sering-sering untuk mencari informasi di website hotel-hotel yang memberikan lowongan pekerjaan. Nanti di akhir acara, link hotel atau list hotel-hotel yang sudah kami kumpulkan, sudah saya kumpulkan, itu sudah ada dijadikan dalam satu dokumen, dan nanti linknya bisa dikunjungi bila mana ada lowongan pekerjaan bisa melamar di sana. Ya, nanti kalau misalnya butuh bantuan untuk bagaimana membuat CV yang menarik, CV yang memberikan informasi yang bagus, bisa cek-cek sama Mbak Suri, bisa cek-cek sama admin-admin kita, sama Mas Idan juga, ya. So, presentasi dari saya sekian dulu, mungkin kita bisa buka untuk tanya-jawab. Oke, terima kasih banget Mbak Vira. Wow, saya juga sambil belajar nih Mbak Vira ya. Ternyata di perhotelan itu ada banyak banget bidang-bidang yang sebelumnya saya juga nggak ngeh kalau itu ada. Mungkin teman-teman disabilitas juga sama, karena dunia perhotelan ini Mbak Vira adalah bidang pertama yang paling terfavorit untuk teman-teman disabilitas. Jadi khususnya teman-teman tuli ya, jadi nyari pekerjaan itu pasti bidang perhotelan. Cuman mereka itu mostly cuma tahu satu departemen, yaitu housekeeping. Jadi setiap ada pertanyaan cari lowongan itu pasti housekeeping, maunya housekeeping, housekeeping, oh my god. Tapi sekarang dari kelas ini teman-teman jadi tahu ternyata ada banyak banget, nggak cuma housekeeping, dan challenge-nya atau tantangannya itu bervariasi. Jadi di bidang apapun kalian berkarir itu ada tantangan tersendiri ya. Jadi kalau di bidang perhotelan atau hospitality, salah satunya adalah kemampuan untuk mengatur waktu, harus fleksibel ya kalau mau berkarir gitu ya. Oke, ini di chat sudah ada beberapa yang nanya Mbak Vira. Jadi kita dahulukan yang ada di chat aja ya. Dari Kristianto Harsadi, pertanyaannya gini, saya dari dulu ingin kerja di bagian HRD, tapi latar belakang saya jurusan desain komunikasi visual. Sedangkan persyaratan diwajibkan lulusan psikologi. Apakah ada kemungkinan tuli bisa jadi HRD kalau bukan lulusan psikolog? Nah, itu gimana Mbak Vira? Ya, Oke, hai. silakan Mbak Vira. Pertanyaannya dari siapa tadi Mbak Suri? Kristianto Harsadi. Oke, Kristianto Harsadi di bagian desain ya, visual. Ini sebetulnya tepat sekali pertanyaannya, luar biasa. Di zaman sekarang ini kita sebetulnya ada yang sudah seumuran seperti saya. Ya, saya termasuk kategori yang sudah agak banyak umurnya. Itu kita perlu sekali bantuan teman-teman yang sangat zaman sekarang ya, zaman kekinian. Karena rekan-rekan yang akan kita undang bekerja adalah anak-anak zaman now. Ya, udah nggak ada lagi yang nyari lowongan pekerjaan lewat koran. Udah nggak ada lagi yang ngirim surat lamaran pakai dicetak, lalu dimasukin amplop, lalu dikirim pakai kantor pos. Ya, jadi kita pasang lowongan pekerjaan itu di Instagram. Kita pasang lowongan pekerjaan itu lewat WhatsApp group. Ya, dan kemudian kita juga ada punya Facebook fanpage. Itu semua harus di-manage. Ya, harus ada orang yang mengerti teknologi digital, teknologi kreatif visual untuk menarik perhatian para pekerja zaman sekarang. Ya.
Nah, apakah HRD harus wajib background-nya psikologi? Jawabannya sih enggak banget, ya, enggak banget. Background psikologi itu berguna untuk teori-teori memahami perilaku orang yang berbeda-beda. Tetapi kalau cuman punya teorinya aja tapi nggak kepingin dengerin orang, nggak akan kepake ilmu tersebut. Ya, yang lebih penting adalah bila Anda punya teori perilaku manusia, Anda juga bisa praktek. Artinya Anda suka itu tadi mendengar dan suka membantu. Jadi sebetulnya kalau ditanya HRD itu kuncinya apa? Harus sabar, suka mendengar, suka membantu. Itu nomor satu. Yang lainnya bisa dipelajari. Bahkan in fact di hotel-hotel saya selalu ada satu orang HRD yang punya keahlian digital. Ya, bahkan satu lulusan desain. Nggak punya background HRD, saya tarik ke HRD. Pertamanya dia ngelamar untuk desain grafis, tapi saya bilang, kayaknya kamu bisa bantu saya di HRD dulu, mau belajar HRD nggak? Oh mau Bu, ya udah. Jadi I help you, you help me. Ya, so kalau dibilang apakah background digital dan kreatif itu nggak ada tempat di HRD, mungkin Anda belum menemukan hotel yang punya visi zaman sekarang. Suggestion saya atau saran saya, kunjungi link-link yang saya sudah pilihkan. Link tersebut adalah hotel-hotel yang punya visi bahwa promosi atau komunikasi dengan employee harus dijalankan juga dengan metode digital dan kreatif visual. Tidak hanya metode face-to-face, ya, atau metode konvensional yang selama ini ada. Jadi banyak sekali kemungkinannya, malah kalau boleh saya tahu nanti kalau memang ada lowongannya, saya bisa kasih tahu langsung kepada Anda. Ya. Wow, mantap. Oke, makasih banget Mbak Vira jawabannya. Semoga menjawab ya, Anto. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Sigit Yuliadi dan Anwas nih mirip nih, Mbak. Saya disabilitas tunanetra low vision. Kira-kira posisi apa yang cocok untuk tunanetra? Untuk saya memiliki background pendidikan bahasa Inggris. Ya. Gimana, Mbak? Ya, so peluang untuk tunanetra tentunya kita perlu memberikan peralatan yang khusus untuk bisa Anda berfungsi. Bila mana sudah ada peralatannya, ya sebetulnya tidak ada challenge ya, karena yang lainnya berarti tinggal skill aja. Gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bukan menunjuk departemen apa atau skill apa, kita perlu menyasar hotel yang siap dengan equipment untuk Anda. Itu dulu, ya. Nah, kalau mau dibilang departemen apa, mau di HRD bisa, mau di accounting juga bisa, mau di depan juga bisa, asal yang movement-nya bisa diatur. Jadi, benar-benar tergantung sama fasilitas di properti tersebut aja, ya. Ini memang tugas kita dan makanya saya sekarang ada di Valing. Di Valing bisa membantu untuk mengidentifikasi atau mencari lokasi yang sudah ready, ya, atau memberikan saran pada lokasi yang ingin ready. Sebetulnya saya punya beberapa informasi bahwa di Afrika Selatan itu ada sebuah hotel yang 40% karyawannya itu adalah tuli, ya. Kebetulan pemilik hotel itu dia tuli, ya, teman tuli. Kemudian beliau mencanangkan untuk hotelnya bisa memberikan kesempatan kerja 40%, baik di segala jenis departemen. Bahkan kepala bagian accounting-nya, bagian keuangannya adalah tuli, ya. Jadi artinya kalau saya mengambil contoh tuli mungkin karena contohnya kebetulan ada di Afrika Selatan, tetapi sebetulnya kembali lagi ke bagaimana kita bisa menemukan kesempatan kerja yang bisa memberikan fasilitas itu kepada Anda. Itu dulu, ya. Kalau memiliki background bahasa Inggris luar biasa, ya, di mana aja bisa kalau di hotel. Itu udah nomor 1 kunci. Ya, jadi tetap semangat, nanti kita coba untuk carikan peluang dan carikan organisasi yang sudah siap atau ingin siap. Kan gitu ya Mbak Suri?
Ya, ya, setuju banget sama Mbak Vira ya. Jadi teman-teman tinggal mencari atau mencari apa ya, harus lebih tahu siapa sih organisasi atau hotel mana sih yang kira-kira lebih welcome Mhm. untuk bekerja dengan teman-teman disabilitas gitu. Jadi kalau mereka bisa melihat potensi yang kalian punya instead of kekurangan yang teman-teman punya atau yang kita punya, gitu ya. Semoga Ya. menjawab Pak Sigit dan Pak Anwas. Pertanyaan berikutnya nih dari Mungkin saya juga tambahin ya. mm-mm, Kesempatan itu sebetulnya banyak. Saya cuma berpikir gini, kalau teman-teman bisa bantu kita di industri, berikan kita informasi. Misalnya Anda melamar nih ya, saya punya skill ABC, tapi saya juga butuh equipment ABC untuk saya ya, bisa kerja. Nah, kalau Anda kasih tahu skill dan equipment yang dibutuhkan untuk Anda bisa berfungsi dengan baik, tentunya kita dari yang nggak tahu menjadi, butuhnya itu ya, oke, bisa bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau nggak tahu kan istilahnya kayak kita mau bikin donat, pergi ke toko, mau beli apa ya biar bisa jadi donat. Nah, gitu ya Mbak Suri. Jadi kalau ya, dari betul, industri ingin nih ya equal opportunity itu ingin banget. Cuman kadang-kadang betul, tidak semua orang paham betul. peralatan kerja apa yang Anda butuhkan. Jadi jangan bertanya di departemen apa saya cocok. Itu bukan jangan masuk dari sana. Masuknya adalah saya punya skill ini, saya ingin belajar ini, tolong sediakan saya equipment ini kalau bisa supaya saya bisa maksimal. Itu mungkin Wow. pertanyaannya dari situ. Wow, oke. Itu bisa dicatat ya teman-teman, itu di-highlight. Jadi, bukan bertanya, kayak saya cocoknya di mana ya? Karena ini, masalah dari teman-teman disabilitas juga, Mbak Vira. Kebanyakan mereka tuh nanya, "Sayanya di mana ya cocoknya?" Gitu. Ketimbang mereka bilang, "Saya tuh punya pengalaman ini, skill ini, bisa nggak, ada kesempatan nggak buat saya?" Gitu ya. Jadi ini menarik banget yang disampaikan Mbak Vira. Nah, oleh karena itu ada Divaling nih, Mbak. Ini bukan jualan ya. Ini memperkenalkan, karena banyak juga teman-teman yang belum tahu Divaling. Jadi kenapa Divaling ada, salah satunya juga membantu perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada keinginan untuk bekerja dengan teman-teman difabel, tapi masih nggak tahu gimana caranya, gitu ya. Jadi semoga nanti kita semuanya bisa saling berkolaborasi. Oke, pertanyaan berikutnya tuh dari Mas Hadi Chuau, nih namanya Mas Hadi Chuau. Dari Bandung, izin bertanya, apakah untuk tunanetra, baik total maupun low vision, berapa besar kemungkinan netra dapat memungkinkan bekerja di bidang hospitality? Lalu sekiranya di bagian apa nih mirip sama yang tadi nih. Sudah terjawab ya berarti Mbak Vira ya? Atau mau ditambahin nggak usah ya? Udah terjawab ya? Oke. Lalu ada Mbak Reta. Teman tunet bisa bekerja di spa cleaning tapi di bagian belakang yang membereskan staff. Oke, jadi dia memberikan saran. Ya, dari chat tadi sudah selesai. Kalau teman-teman lain mau bertanya, silakan di chat bisa atau raise hand. Teman-teman tahu nggak ada tombol raise hand di sana? Atau di unmute. Ini bisa di unmute nggak ya? Oh, nggak harus dari host ya. Oke, nanti saya yang unmute. Taufik Hidayatullah. Oke, dia oke. Silakan Taufik. Ini kelihatan nggak sih videonya, Taufik? Oke. Mungkin bisa dibantu sama Putri ya. Putri, tunggu sebentar. Putri, saya unmute dulu. Oke, silakan. Kayaknya dia lagi bingung. Tunggu. Dia teman tuli atau bukan ya? Teman tuli ya, sepertinya ya. Taufik connecting to audio. Oh, dia connecting to audio. Oke. Taufik, bisa tes bicara coba. Taufik, halo. Sinyalnya kayaknya Oke, atau di chat aja ya, Taufik ya. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman?
Oke, di chat ada yang bertanya, Mbak Vira. Terima kasih jawabannya Bu Vira. Ini dari Kristianto Harsadi. Oh, Kristianto lagi. Itu bukan bertanya, itu tanggapan dari jawabannya Ibu Vira. Oke, lalu dari Friska. Rahma Nur Fitri mau tanya. Oh, silakan, Mbak. Silakan. Mau tanya. Kalau mau melamar, oke. Dia bertanya kalau mau melamar pekerjaan harus ada surat izin seperti surat kesehatan dia disabilitas atau tidak. Bisa diulang nggak, Putri? Rahma. Oke, kalau dia mau untuk melamar harus pakai surat izin dia disabilitas atau tidak. Oke, harus ada surat keterangan disabilitas atau enggak? Gimana Mbak Vira? Balik lagi ke masing-masing perusahaan, sebetulnya pada saat proses interview kan sudah akan terjadi saling mengenal ya. Surat keterangan disabilitas sebetulnya mungkin yang dimaksud adalah surat keterangan dari dokter, biasanya salah satu dari persyaratan untuk melamar pekerjaan sebelum diterima, kita akan minta surat keterangan sehat dari puskesmas atau dari dokter. Nah, surat keterangan sehat ini tentunya kan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ya, jadi ada bidang-bidang pekerjaan tertentu yang menyaratkan untuk sehat terutama di bidang-bidang tertentu. Ya, tidak boleh memiliki kelainan paru misalnya. Kalau ada kelainan paru, tidak bisa bekerja di bidang-bidang tertentu karena akan berbahaya untuk kesehatan yang bersangkutan. Ya, nah jadi mungkin lebih ke arah sana, lebih untuk memastikan bahwa Anda sehat untuk posisi yang Anda lamar dan bisa nanti berfungsi dengan maksimal. Oleh karena itu, yang lebih penting sebetulnya itu tadi, untuk misalnya Anda tuli atau Anda netra, tolong kasih tahu sama kita, untuk Anda bisa berfungsi maksimal, ini requirements-nya, atau ini kebutuhan minimum ya yang Anda perlukan. Itu akan sangat membantu. Ya, karena sebetulnya kalau mau dibilang sehat, itu tergantung lokasi pekerjaan dan pekerjaan yang harus dikerjakan. Ya, jadi jawabannya perlu surat keterangan untuk disabilitas atau tidak, saya rasa lebih mengarah ke surat keterangan sehat ya untuk posisi pekerjaannya. Itu jawabannya. Maaf ya Putri, saya kecepatan. Tapi untuk komunikasi bagaimana katanya? Ya, kalau untuk komunikasi seandainya dengan tuli atau dengan netra, di sini peradannya nanti saya minta tolong untuk organisasi seperti Divaling menjembatani untuk proses interview. Nah, oleh karena itu, bila mana secara kompetensi sudah masuk, berarti selanjutnya adalah membangun sistem di sekitar Anda. Ya, bila mana tuli, berarti seperti yang kemarin kami jalankan di hotel kami, adalah memberikan pelatihan pada rekan-rekan kerja di sekitarnya untuk bisa berkomunikasi minimum dengan teman tuli yang bekerja waktu itu. Ya, kalau untuk netra saya belum punya pengalaman, jadi mungkin saya harus belajar sama tim Divaling dulu bagaimana untuk bisa welcome atau menerima teman-teman yang netra bekerja di hotel kami. Ya, jadi ini sama-sama belajar. Halo. Halo. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bu, ada Alif juga. Alif
mau tanya. Alit Agung ya? Oke, saya Iya. spotlight ya. Oke. Alit. Tunggu sebentar. Tunggu. Satu-satu Alit. Tunggu bentar. Ini dia ada 3 pertanyaan kayaknya. Mungkin saking semangatnya ya. Iya ya, Iya. luar biasa loh. Kalau Alit yang ini ditangkap sih, Alit ini bakat di sales karena dia suka ngobrol. iya. Alit. Dia nggak ngelihat saya. Iya. Oke, saya jadiin Mbak spotlight lagi deh. Nah, Alit. Tahu. Saya jadi nggak ngeliat Alit. Bentar. Mana Alit? Satu-satu. Bertanya satu-satu, pelan-pelan. Sebab koneksi internet. Pelan-pelan. Oke. Pertama. Oke. Di Alit boleh di spotlight? boleh. Lukis. Saya punya pengalaman. Oke. Panyas. Oh. Tunggu. Pertama, dia, ini dia cepet banget sih, karena 3 pertanyaan dan aku udah bilang satu-satu dulu. Oke, mungkin Alit kita catat pakai chat ya nanti ya. Kita ulang Ini ada Kristianto Harsadi yang membantu menerjemahkan. Silakan. Tunggu sebentar. Oke. Kristianto mana? Oke. Kristianto bantu terjemahin chat. Tadi Alit tanya pertama, pameran lukisan. Pameran lukisan di hotel bisa kerjasama. Tunggu. Oke, kalau misalkan di hotel ada pameran lukisan, bisa kerjasama sama lukisan teman-teman dari Tuli, bisa tampil di hotel. Yang kedua, pertanyaan kedua, tanya kerja. Kalau Tuli mau bekerja di hotel, bagaimana cara komunikasi lewat kertas? Sebab mau paham. Kalau oral, oke. Karena nggak semua teman Tuli bisa oral, mungkin bisa lewat komunikasi pakai kertas. Dia bilang gitu. Terus yang ketiga? Jelas. Yang ketiga? Tadi ada 3. 1, 2, 3. 3 apa? Alit boleh di spotlight. Dia mau tanya.
ketiga, orang yang lulus SMA belum punya pengalaman, Kristianto bisa di-highlight. Tunggu. Kristianto bisa di-highlight. Oke. Iya, intinya aja mungkin ya. Yang maksud ketiga, disabilitas latar belakangnya dia lulusan SMA, sama yang lulusan universitas yang sudah kuliah S1, bisa kerja hotel, sama. Oke, untuk lulusan SMA dan lulusan universitas, apakah bisa sama-sama masuk di bidang tertentu itu? Dan yang lulusan belum punya pengalaman. Bisa? Tidak. Itu dia maksudnya. Oke, Mbak Putri, mungkin satu-satu ya. Yang pertama saya ingat, apakah bisa membuat kerjasama dengan pameran lukisan kalau ada di hotel. Itu adalah salah satu kegiatan hotel yang kita juga lakukan di beberapa hotel. Dan sangat memungkinkan sih, tergantung dari bagian marketing biasanya. Jadi teman tuli yang memang punya bakat untuk seni, bila ingin menembus ke hotel untuk pameran, hubungi departemen marketing. Ya? Iya. Yang kedua, Mbak Putri? Yang kedua, boleh diulang pertanyaannya? Lulusan. Oh enggak, yang tadi yang kedua itu untuk komunikasi, yang komunikasi, karena nggak semua teman-teman tuli paham oral, bisa komunikasi pakai kertas. Ya, setuju. Itu yang biasa kita lakukan ya. Jadi pada bawa catatan. Ya. Pokoknya bisa aja dulu. Ya. Nah, yang ketiga, untuk yang lulusan SMA, universitas, dan yang belum punya pengalaman, apakah bisa masuk di bidang-bidang tertentu itu? Bisa banget. Ya. Jadi tadi memang perlu sekolah, tetapi kalau nggak sekolah dan ada peluang, bisa pelatihan dulu di hotel. Jadi mungkin di Valing ada program-program untuk pelatihan di hotel selama 3 bulan, tidak berbayar, tapi Anda dapat pendidikan gratis di sana. Ya, jadi daripada pergi ke BLK, mungkin bayar 1 juta 1 semester, Anda bisa pilih untuk sekolah gratis di hotel, langsung praktek. Itu juga yang kemarin kita lakukan dengan teman tuli di hotel kami. Jadi dia masuk sebagai staff untuk training dulu, belajar dulu selama 6 bulan. Lalu karena sudah punya skill, kemudian kami butuh pegawai, ya kami ambil dia daripada ngambil orang lain. Gitu. Ya, itu yang paling gampang kalau di hotel, masuk aja dulu sebagai orang yang ingin belajar. Ya. Pasti diterima kalau bilangnya saya mau jadi training Pak, dikasih makan aja sama pelajaran gratis dari pihak hotel, pasti welcome. Oke, udah 3 pertanyaan ya tadi dijawab.
dari Alit. Teman-teman, ini diskusinya seru banget ya. Di chat juga ramai banget. Cuman mohon maaf, ini sudah jam 10.58. Sudah saatnya kita akhiri dulu mungkin. Mungkin akan ada sedikit kata-kata perpisahan dari Mbak Suri Filan. Saya unmute dulu Mbak Surinya. Alif bilang katanya dia pengen foto sama teman-teman semuanya. Oke, Oh, kita di akhir harus ya. selfie ya. Kita selfie ya dari rumah masing-masing, boleh. Mbak Suri. Sebentar, saya ambil dulu. Sabar ya. Halo. Halo. Dengar ya? Bisa, Mbak. Oke, good. Ya, maaf teman-teman, saya tidak bisa open video karena masalah sinyal di sini. Seru banget yang disampaikan sama Mbak Vira, keren. Cara menyampaikan beliau juga keren banget, mudah dipahami gitu ya. Dan juru bahasa isyarat kita juga luar biasa banget, host kita juga luar biasa banget, teman-teman disabilitasnya juga aktif-aktif. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan nih Mbak dari teman-teman tunanetra dan low vision di chat. Cuman gara-gara ini udah jam 10.59, jadi mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke Mbak Viranya ya. Bisa ikutin Instagramnya Mbak Vira, bisa melalui sosial media Divaling juga bisa. Jadi kita harus tutup, tapi jangan khawatir karena semua percakapan hari ini kelas online kita sudah direkam dan nanti kita akan publish di YouTube-nya Divaling ya, dan juga sosial media Divaling. Nah, di chat itu sudah diberikan sosial medianya Mbak Vira, Instagramnya Mbak Vira @firmigia. Teman-teman bisa add beliau, bisa di chat beliaunya kalau ada pertanyaan belum terjawab ya, biar lebih puas lagi mendengar jawaban langsung dari HR Director Alila Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang masih mencari pekerjaan, yang mau berkarir di perhotelan, bisa mendaftarkan diri sebagai pencari kerja disabilitas di Divaling. Siapa tahu nanti Alila setelah corona berakhir tentunya ya Mbak Vira ya, dan juga hotel-hotel yang lain mau open lowongan untuk teman-teman disabilitas, kalian bisa bekerja sama dengan Divaling untuk akses pekerjaan ke hotel-hotel yang memang siap mempekerjakan penyandang disabilitas atau juga di bidang-bidang lainnya ya. Mbak Suri, saya bisa nambahin sedikit ya. Boleh Mbak Vira, silakan. Berkaitan dengan virus corona nih ya, kita beranggapan kok, aduh sekarang lagi zaman susah. Terus terang di perhotelan, terutama di Bali, itu lagi zaman susahnya luar biasa. Susahnya itu karena apa? Kita tidak bisa memberikan penghasilan kepada teman-teman yang sekarang secara umumnya nggak ada tamu. Jadi yang sudah punya pekerjaan kemarin, sekarang tidak punya pekerjaan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang belum masuk di dunia pekerjaan? Saran akhir saya adalah justru di masa-masa sekarang ini, Anda investasi untuk belajar. Ya, pakai kesempatan sekarang untuk belajar, baik online, maupun Anda belajar dengan mencari kesempatan training di hotel-hotel, yang bila mana nanti hotel sudah siap untuk kembali beroperasional, Anda menjadi calon yang paling diingat, karena sudah ada di database. Ya, jadi jangan diam sekarang adalah saatnya untuk menanam benihnya. Iya, itu juga insight yang perlu kita semua catat dan ingat teman-teman, karena sekarang kita nggak tahu kapan berakhir corona ini, jadi lebih baik kita menggunakan waktu teman-teman waktu kosong kita yang banyak ini untuk memperkaya diri dengan ilmu, gitu ya. Kebetulan juga ini ada kartu prakerjanya Pak Jokowi loh, Mbak Vira. Jadi teman-teman yang diberhentikan atau dirumahkan atau yang belum dapat pekerjaan bisa menggunakan persyaratan kartu prakerja untuk training online dan offline. Plus kalian juga bisa dapat dana insentif dari pemerintah. Nah, kebetulan Divaling ini juga salah satu partner dari Sekolah.mu yang akan provide kelas online untuk teman-teman disabilitas.
Ya, cuman kita perlu tahu dulu nih teman-teman disabilitas siap nggak untuk belajar online selama masa-masa pandemi corona ini. Jadi kalau banyak yang siap, maka kita akan buka kelas online itu. Jadi salah satu yang akan diajarkan adalah di soft skill untuk siap bekerja di bidang hospitality. Ya, jadi teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di kelasnya Mbak Vira. Semoga semua yang Mbak Vira sampaikan tadi memberikan insight yang luar biasa untuk kalian dalam meniti karir di dunia perhotelan. Ya, terima kasih banyak juga untuk Mbak Putri yang sudah menerjemahkan dengan sangat baik. Terima kasih untuk Idan yang sudah menjadi host yang luar biasa dan untuk teman-teman semuanya yang sudah menjadi peserta yang sangat aktif dalam mengikuti kelas ini. Jangan pergi dulu ya, soalnya. Oh, oke. Kita foto ya. Kita tutup dengan foto. Oke, jangan lupa di post di sosial media kalian masing-masing, tag Mbak Vira dan tag di Valing. Oke? Oke, kita foto siapkan dulu sekalian. Aku nggak bisa pakai video nih, Freezing. Dihitung ya Mas Idan. Ya oke. Pose semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah berfoto. Jadi, silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Terima kasih banyak Mbak Vira atas waktunya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Bye-bye.